kita ada di apa? Lagi ada sementara di jalan. Saya khususnya. Saya lagi di jalan mau menuju balik ke arah Jakarta dari rumah orang tua sih. Jadi hari ini saya mau kasih tips and trick buat para pelaut pemula yang mau dapat gaji besar ya di perusahaan-perusahaan besar gitu. Oke. Sebelumnya kita terusin, jangan lupa subscribe dulu My Crewing Channel, aktifin notifikasi button ya, like, share, komen, boleh tanya jawab, boleh tanya-tanya ya, share ke grup-grup pelaut kalian. Hari ini saya mau bagi gimana sih Pak Mike, ada anak OPS atau ada anak-anak pemula gaji kok bisa dapat gaji besar ya, kok bisa tembus, bagaimana caranya. Sebenarnya ada caranya, ada tipsnya, ada triknya ya. Jadi sekali lagi jangan lupa sebelum kita lagi ke depannya, jangan lupa subscribe dulu My Crewing Channel ya. Oke. Kita lagi di tol Cikarang menuju ke, sebenarnya ini mau ke Tanjung Priok, cuman karena di tol Bekasi kayaknya rada macet, jadi saya lawan arah yang mau menuju ke Bandung. Baru habis itu sampai di Cikampek, saya putar balik masuk ke flyover yang katanya yang tol yang di atas tuh, yang tembus-tembusnya langsung di itu Pondok Gede tuh, pintu tol Pondok Gede. Jadi kan udah nggak ngelewatin macet ya. Oke, sambil kita juga kalau ada yang mau nanya-nanya, kita ada live chat ini. Sambil kita telepon dulu nih. Ya, di share juga di grup-grup kita di PTMCM ya. Di 16 grup kita ada 16 grup. Ya. Yang dari buku apa, yang HP kuning share ke Lincoln juga, Lincoln. Yo, thank you. Oke. Jadi saya ada 5 jus untuk kalian yang bisa dapat gaji gede nih. Caranya gampang. Nomor 1 ya, nomor 1 harus nih kali ini. Untuk kalian bisa diterima dalam kondisi apapun juga, walaupun kamu pemula, kalian tuh harus punya VISA. Yes, visa itu penting banget. Visa itu paling penting ya. Kadang-kadang walaupun nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalau kalian punya visa, kayak kalian punya visa Amerika atau visa Eropa, kayak Schengen visa atau C1 di Amerika ya, atau mungkin visa kayak COR Malaysia ya, atau kalian punya seperti visa apa lagi ya yang penting-penting nih. Kalau Eropa semua udah bisa masuk ya. Dubai ya, Dubai juga bisa tuh. Dubai biasanya resident visa tuh. Kemarin aja kan kita nggak bisa tembus-tembus ke Dubai. Orang-orang yang punya resident visa malah yang bisa tembus ya. Nah, tuh kalian bisa men. Kadang-kadang kalian bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini gua kasih lagi. Misalnya kayak kalian mau dapetin visa Amerika ya. Dapat visa Amerika itu sebenarnya model kadet atau rating EB itu untung-untungan men.
Nah gitu, untung-untungan. Kadang kita bisa dapat kalau misalnya lagi waktu dibikinin lagi dibikinin visa tuh, lagi ada uh, penerima besar-besaran, nanti dibikinin visa Amerikanya, itu enak tuh dapat tuh. Atau enggak ngelamar ke perusahaan Korea tuh ya, kayak Jasindo, GLC, Amas, ya, Korea Shipping Management, KSM tuh, aduh, ya kalian bisa tuh, ya nanti mereka tuh punya kapal-kapal yang kapal-kapalnya masuk Amerika, yang mereka tuh bisa bikinin visa Amerikanya, ya. Atau kalian mau ngelamar ke perusahaan kayak kapal pesiar ataupun ke perusahaan kayak Awedia gitu, itu biasanya dibikinin visa tuh. Apalagi kalian mau masuk ke perusahaan yang kebakerin yang di Oldendorf tuh, di Awedia tuh. Cuman lumayan antriannya cukup banyak. ya pengorbanan lah. Nah, ada juga jalur samping nih. Jalur sampingnya tuh kalau mau bikin visa Amerika tuh biasanya lewat calo-calo. Nah, calo-calo tuh kadang-kadang bisa tuh lewatin. Biasanya calo itu kerjasama dengan perusahaan perusahaan-perusahaan yang bisa bikin, karena nggak semua agensi bisa bikin visa Amerika, ya. Seperti kayak saya punya agensi itu nggak bisa bikin visa Amerika. Karena apa? Untuk membuat visa Amerika itu, perusahaan itu harus mempunyai kontrak dulu kerja dengan yang perusahaan yang mau dia memasukin krunya ke kapal itu, gitu, ngerti kan? Sepertinya kayak saya butuh satu set buat di kapal buat carrier saya yang worldwide, nanti visa Amerika saya nginiin, cuman ya kamu tinggal ini aja, kamu tinggal daftarin aja perusahaan kamu ke kedutaan besar Amerika, nanti kita yang kasih surat rujukannya gitu. Nah biasa gitu. Nah cuman kan kalau saya mau masukin perusahaan saya ke sono, ada kendalanya, memang butuh kayak seperti dia punya legalitasnya, perusahaannya harus lebih lengkap ya, seperti harus punya SIUP, NIB, ya, harus ada perusahaan yang sertifikat internasional kayak MLC, ISO yang sementara kita perjuangin, ya, yang lumayan cukup biayanya, signifikannya lumayan cukup besar ya. Jadi kita MCM lagi walaupun udah kita berjalan selama 4 bulan ini, ya puji Tuhan kita lagi sementara nyicil ngumpulin uangnya untuk pembuatan sertifikat itu. Habis itu SIUPAK, ya, pembuatan SIUPAKnya juga nanti semua diberesin. Kita udah lapor ke Persatuan Pelaut Indonesia, ke kantor KPI, untuk mencari pemecahannya supaya untuk CBA dengan perusahaan yang kita udah pegang. Nah ini kita semua nanti kita kasih jalan gitu, ya. Nah kalau soal, jadi untuk sementara waktu ya kalian, kita udah sampai nih. Jadi kayak kita harus keluar tol ini, baru cari jalur balik, baru masuk tol lagi, baru keluar tol udah masuk tol lagi. Ya karena cuma buat untuk muter balik Liwang aja, biar nggak hindarin macet di Jakarta. Ya kita balik lagi. Sekarang kita masuk tol lagi, mau menuju ke Jakarta sekarang. Oke, jadi kalian tahu ya. Jadi kalian harus punya visa, men. Ya kalau untuk dapat visanya ya kalian harus kayak ngelamar di perusahaan-perusahaannya yang bisa proses visa, kayak perusahaan-perusahaan legalitasnya tinggi-tinggi ya, kayak perusahaan-perusahaan Korea tuh, karena memang dia punya kapal-kapalnya rata-rata foreign going sampai worldwide. Gua sih ada perusahaan foreign going, tapi kan gua ini cari yang krunya yang ada aja gitu, yang ada visanya. Ya nyolok lagi. Baru keluar udah masuk tol lagi, aneh. Agar bela-belain untuk bisa menghindari macet di tol di Bekasi, mulai dari dari perbatasan mana ya itu
yang dari mana sih, tol apa sih yang katanya yang paling macet itu, pokoknya dari situlah, yang sebelum dari Cikarang itu tuh, itu macet tuh tol tuh sampai dibahas. Aduh, bisa 2 jam gua di dalam tol itu, kadang-kadang bergeraknya jalannya pelan. Ya udah, oke. Visa nomor 1 ya. Yang kedua itu yang paling penting untuk bisa dapat gaji gede, itu udah pasti ultimatumnya nomor 2 itu Inggris. Bahasa Inggris nomor 2. Ya. Kenapa bahasa Inggris? Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris tuh penting banget. Karena kalau kalian kerja mau yang gaji besar, ya, udah yang dijelas itu orang gaji besar nggak ada yang namanya krunya orang Indonesia. Nah, birokrasinya tuh kayak kalian tuh harus kerja dengan orang luar negeri, atau enggak pas lagi ini tiba-tiba nanti ada apa ya, ada laporan untuk Sabandar atau lagi waktu nyandar atau bikin laporan ke perusahaan luar negeri, ya kalian harus kayak misalnya harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah itu yang kayak gini, yang ini masalahnya gini ya, lu nggak bisa bahasa Inggris, lu mau gaji luar negeri. Nah, kalian sampai di atas kapal ketemu bule. Sekarang kalian kalau misalnya disuruh ngambil obeng baru kalian bawa nyatang. Kalau kamu disuruh bersihin malah kamu di situ malah kamu ngerjain yang lain, kamu harusnya kerja di sebelah sono, kamu kerjanya di sebelah sini, jadi ngaco kan, jadi kayak bahasa Tarjan ini. Ah, ini nyapu nih, bersihin ini nyapu. Nah, kalau kayak gini telepon, kayak bahasa Tarjan gitu, ngerti nggak kalian? Jadi gua kasih tahu sama kalian supaya bagaimana supaya dapat gaji. Pak Mike, banyak yang ngelamar sama gua pemula, gua bilang gua kasih jalan sama kalian, men. Cuma masalahnya bagaimana ya, intinya kalian untuk bisa berbahasa Inggris itu penting banget gitu. Bahkan yang katanya yang orang spesial spesial kayak sekelas kapten sama chief engine aja, kapten sama chief engine kelas 1 aja, kalau misalnya bahasa Inggrisnya nggak bisa, cuma nggak bakal bisa masuk. Saya ada kapten tuh yang waktu itu saya masukin ke perusahaan yang katanya gajinya udah lolos di tempat kita, mah lolos banyak standarnya, cuman maksudnya dia bisa ngejelasin kalau misalnya untuk kelas safety sama regulation, tapi pas giliran tanya tentang kerjaan, responsibility dia sebagai kapten, apa yang harus dia laporin, bikin laporan ini, apa dia pernah ngikutin seperti kayak inspection di atas kapal. Ini mereka kayaknya nggak bisa jawab gitu. Nah gitu, ngerti nggak? Karena itu nanti kan datang inspeksi superintenden dari darat itu datang ke atas kapal untuk audit, ya, audit dan melihat kerja di atas kapal tuh apa aja yang udah dikerjain, dan semua ya, kayak LAC-nya udah lengkap, life saving appliance dan yang lain-lainnya itu lengkap atau bagaimana, ngerti nggak? Nah ini kalau dia nggak bisa jelasin, bagaimana kita mau ngejelasinnya? Masa kita mau suruh sama second officer cek, oh udah deh kamu yang beresin aja deh, saya di sini yang terima beres, tanda tangan aja, kamu betul tanda tangan, saya tanda tangan. Nggak bisa kayak gitu formalitasnya. Jadi kayak lebih baik kalian bisa bahasa Inggris. Harusnya tadinya kamu nggak lolos jadi bisa lolos, karena apa? Kamu kayak ngajak ngomong sama dia untuk akhirnya yang membuat itu membuat dia akhirnya inilah apa, nggak jadi audit atau nggak jadi kerja, nggak ngerepotin kamu di atas kerjaan. Nah ya, nomor 2 ya, bahasa Inggris penting banget. Setelah nomor 1 visa itu dapatnya kan untungan tuh ya. Misalnya visa itu kamu ada perusahaan yang nggak mau interview, tiba-tiba pokoknya kamu langsung dibikinin visa karena kamu udah kelihatan bener. Jadi kayak perusahaan percaya sama kamu. Cuman ya kayak gitu-gitu untung-untungan cuy. Bukan kayak
harus bisa bahasa Inggris untuk dapat visa Amerika. Enggak, karena dia orang di dalam penjelasan lebih lanjut tentang visa itu, di kedutaan besar Amerika itu kamu kan di interview pakai bahasa Inggris. Jadi ada spesifikasinya aja yang harus ngajarin kalian untuk supaya dapat visa Amerika itu. Nggak bisa mentang-mentang kalau lu bisa bahasa Inggris kamu bisa langsung bisa dapat visa. Kadang-kadang visa Amerika itu turun karena kita sedikit sedikit berbahasa Inggris, jadi memungkinkan orang kedutaan itu mau kasih sama kamu. Jadi dipikirnya kamu tuh nggak bakal lari sampai di Amerika. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, ada kemungkinan kamu bakal bisa lari gitu. Ngerti nggak? Jadi visa Amerika itu kayak rada elegan dengan fragile, dan juga kayak rada delicate. Jadi kayak yang mau interviewnya itu biar lu mau gajinya 1 triliun juga, kalau nggak lolos ya nggak lolos aja, bukan karena keuangan. Tapi orang Amerika tuh yang mau kasih visa itu ngelihat dulu lu kayaknya bahasa Inggrisnya bagus nggak ya. Kalau dia bagus, dia berpikiran lu kalau misalnya kapalnya masuk Amerika, nanti lu takutnya lu jamsik, lu kabur gitu. Nah gitu, jadi lu nggak bakal dikasih gitu. Tapi kalau lu dipikirnya, jadi kayak kamu harus kayak stay in the middle. Kalau lu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, ya dia juga bingung mau kasih visa Amerikanya sama lu. Kayak bagaimana gue mau kasih visa Amerika anak ini sampai di Amerika, nanti nggak tahu mau pergi kemana, gimana mau jelasin, ditanyain paspor malah dikeluarin KTP, kan aneh juga kan. Jadi kayak kalian tuh kayak mau kasih visa, mau dapat visa Amerika tuh kayak harus belajar. Biasanya itu nanti dapat ujangan dari perusahaan yang mau kasih visa kamu. Nah itu penjelasan lebih lanjut tentang visa. Jadi kita balik lagi ke versus bahasa Inggris. Nah soal bahasa Inggris itu salah satu unsur nomor 2 paling penting untuk dapat gaji besar ya. Kalau soal yang lain-lain masih bisa dibantu lah. Kalau yang penting bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Jadi kalian harus mengerti. Karena MCM MCM tuh udah ada tempat kursusnya sendiri. Jadi kalian bisa masuk ke kursusnya, dan kita udah jamin untuk kalian itu bisa langsung di penempatan ya gitu. Ada beberapa kandidat kita yang, "Loh Pak, saya ngambil tapi kok saya udah lolos, tapi saya udah ikutin kursus Bapak, tapi Bapak udah dimasukin interviewnya gagal." Ya guys, nggak ada sesuatu yang sempurna. Kita ngajarin yang semaksimal yang kita bisa ajarin. Kalau misalnya di luar konteksnya kamu seperti kayak kita udah kasih kerjaan, kalau misalnya ada yang nggak lolos, ya berarti memang bukan rezekinya sama kita gitu. Karena apa? Kita ajarin mayoritas sekitar 90% yang bakal ditanyain sama dia, kira-kiranya pas di interview nih, ya modelnya kayak gini kan. Ya lu di luar dari konteksnya 10%-nya jatuh lagi gue punya ini. Soalnya jalanannya kayak gue mesti perbaikin dulu ya, rada sibuk juga. Oh iya ya bro ya gimana? Oh iya, kapten udah dapat belum? Itu kemarin ya, kapten udah dapat belum? Kapten. Enggak, yang kapten kemarin udah dapat belum? Yang katanya 5.000 ringgit yang SD tak. Oh ya udah, oke lah. Ya udah, oke. Ya. Ya udah.
Ya udah, oke lah. Oke. Ya itu yang gue bilang, si Gerson aja lu masukin. Simak ya. Ya udah. Ya udah, oke lah. Oke. Tinggal kaptennya doang ya. Oke, sama Wheeler ya. Oke. Lagi ada permintaan tuh. Kapten ANT 2 Rp5.000 di kapal ASD Tak. Baru sama oilernya Rp800 basic. Tapi dia all ini sekitar 1.500 karena memang ada di kontraknya tertulis kok. Yang lain-lain, maka kadang-kadang lebih bisa sampai 1.800. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 1 tadi, unsur untuk supaya kalian dapat gaji gede. Nomor 1, kalian harus punya kayak visa ya. Saya nggak tahu kalian mau dapat dari mana visanya. Yang jelas ya kalian harus dapat gitu. Walaupun itu, nih men, kalau kalian mau dapat gaji gede, lu itu namanya kita harus target. Lu harus tunjuk di dalam diri lu sendiri ya. Lu berkaca, orang berkaca baru lu ngomong sama diri sendiri, itu bukannya orang gila men. Tapi itu memang dianjurin sama orang di Amerika. Orang sukses itu sering melakukan untuk bisa ngomong sendiri di depan kaca ya, untuk memacu dirinya sendiri, ngomong sama dirinya sendiri. Kamu bisa melakukannya. Saya harus kerja yang lebih rajin hari ini. Saya nggak boleh melakukan kesalahan lagi. Itu diterapin men. Bukannya kayak kita mungkin nggak diterapin karena di Indonesia itu tradisinya memang lain ya kan. Cuman ngomongnya seperti biasa aja. Nah kalau di Amerika tuh lu ngomong sendiri di depan kaca. Lagi waktu lu di kamar mandi, lu tunjuk sama diri lu harus kejar target. Target mau apapun juga lu harus dapetin. Kayak contohnya nggak jauh banyak ya. Saya waktu itu waktu saya di SMP, saya punya target untuk pengen kerja di kapal pesiar ya. Pengen kerja di kapal pesiar, gaji berapa? Aduh, om bilang gajinya 1.500 US. Om gede banget gajinya dulu. Soeharto dulu tuh masih 1.500. $1 US ya tahun 94, 93, 92, 90, 88. Aduh, 1.500 US tuh udah termasuk lumayan. Cuman kayak orang kaya, sekali pulang langsung bisa beli mobil, sekali belayar langsung bisa beli rumah, bisa beli motor, udah 1 bulan gaji. Itu gede banget. Jadi udah tertanam di dalam saya punya target otak. Dan target itu langsung dijamin kalau gua harus ikut bahasa Inggris. Lo tau nggak? Gua ikut bahasa Inggrisnya. Gua dapat 6 sertifikat per satu sertifikat. Gua tuh ikutnya 6 bulan. 3 bulan. Jadi totalnya ada sekitar 6. Gue ikutnya 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Jadi gue dapat 6 sertifikat, 4 atau 6, 4 kalau nggak salah. Jadi per 6 bulan. Nah itu per 4 bulan, per 6 bulan, 5 bulan kursus, baru 1 bulannya untuk yang ujian dan praktek dan yang lain-lain. Itu dapat 4 sertifikat. Pertama lolos itu tahun 88, 90 itu SMP gue ikutin 2 tahun itu bahasa Inggris. Dan gue mau target, gue mau pergi keluar dan harus gaji besar. Nah bayangin kalau misalnya gue mau terima gaji besar men, dan om gue semua pada kerjanya di kapal pesiar, ya gue terpaksa harus ikut les. Alhasil setelah 2 tahun gue bahasa Inggris sudah lolos di tahun 93, 94. Nah gue tuh kan kerja di tugboat itu, dengan di kapal tanker dalam negeri, cuman gaji 80.000 dulu, masih murah itu dulu. 1.500 baru ke kapal ikan. Nah gak lama dari situ tiba-tiba ada penerimaan tuh, 1.000 orang buat kerja di kapal All American Line dulu. Yang pegang masih dulu Samudra Indonesia di pos 9 dulu. Saya lulus 94 sekolah, 1 tahun belayar di kapal ikan, baru di kapal tanker Mutiara Mas dulu, yang ada tulisannya M itu di panelnya, sekarang tulisannya udah bangkrut. Baru di kapal tugboat rintis, karena saya keluarannya dulu STM pelayaran, jadi harusnya gue jadi oiler ataupun jadi perwira, cuman karena nggak realisasinya, karena kayaknya nggak cocok gue di mesin, pegang kotor dan yang lain-lain, nggak cocok. Mainnya orangnya di atas dek, maunya kerjanya yang aman-aman, yang bersih-bersih. Ya itu kan diri gue ya. Kalau yang lain sih semua job semua sama lah, bagus lah ya. Oke guys,
Nah, pas lagi ada penerimaan di kapal pesiar itu, nah itu dia nanyain, kamu ada visa? Nggak ada. Saya bilang udah, gagal. Baru habis itu, bukan gagal karena lu gagal interview, enggak, cuman dia nanya ya kayak kok contreng jelek aja karena nggak ada. Nomor dua, dia nanyain, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Pas di tes gini ada pertanyaan tuh, dia bilang katanya, yang katanya bikin gini, loh kamu itu kalau misalnya kerja sama saya, kenapa saya harus mau terima kamu? Kamu ini kan pengalamannya kapal ikan cuman 700 ton doang, kecil-kecil aja. Lu mau kerja di kapal saya 50 ribu ton. Saya bilang, langsung saya bilang aja, Pak, saya bahasa Inggris lah. 50 ribu ton loh, kerjanya kan dari jam 8 sampai jam 5 doang kan, 10 jam, dan saya ngerjain bagian saya aja, bukan semua kapal itu dari atas sampai bawah, depan belakang saya kerjain semua. Ya saya kerjain apa yang semampu seorang pelaut yang saya bisa kerjain semua dan kemampuan saya. Kalau memang saya nggak mampu, saya akan minta bantuan dengan asisten atau supervisor saya untuk bisa tambahin satu orang untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang disuruh sama saya. Nah, jadi akhirnya langsung dia kejam kalau begini. Jadi I only do what I'm capable do as a single seaman. Whatever job doing bosun order to me, I will do. But if I need help and I cannot do it alone, I will ask bosun or my supervisor to give one more person to help my this job, the one they give it to me. Nah, gue bilang gitu. Dia langsung, wah bagus, I like you. 150 orang yang di interview lolos cuma 3, bayangin, sama orang Belandanya langsung. Ya, Mr. Iswan dulu, orang Belandanya yang katanya tinggal di Indonesia lama, bule. Nah itu baru dia dari tiga orang ini, yang 2 masih dikursusin bahasa Inggris lagi karena masih kurang sekitar 60%. Saya tembusnya sekitar 80 sampai 85%. Akhirnya saya duluan yang diberangkatin. Saya berangkat kontak pertama langsung saya berangkatin ke Detroit tuh. Saya masih ingat. Langsung dibikinin visa Amerika saya. 3 bulan keluar langsung saya berangkat ke All American Line. Saya pertama berangkat itu ke kapal Westerdam tuh. Kan kapalnya kayaknya udah dijual, udah besi tua kayaknya, udah dipotong kayaknya, perusahaannya udah laku. Kapalnya memang banyak masalah, kapalnya yang katanya Homeric punya kapal. Perusahaan Homeric baru kapalnya pendek, cuman dipanjangin, ditambah karena nggak ada penthouse-nya. Jadi kapalnya dibikin tambah panjang. Akhirnya mesinnya nggak berkapasitas sesuai dengan kemampuan gross ton kapalnya. Akhirnya kapalnya tuh banyak masalah kalau misalnya dalam hal untuk manuver mundur, untuk keluar dari dermaga, memakan biaya yang harus memakan takbut yang horsepower-nya lumayan cukup besar untuk bisa menarik keluar dia punya kapalnya. Karena kapalnya terlalu berat karena ditambah itu. Jadi di luar perhitungannya mereka. Jadi oke guys, jangan lupa itu ya. Udah sampai kita udah di link kedua ya, sebelum kita masuk ke link 3, link keempat atau 5 ya, unsur untuk supaya kalian bisa dapat gaji besar sebagai pemula. Jangan lupa juga subscribe ya, subscribe my crewing channel, aktifin notification button yang ada di sebelah kanan kalian, matiin semua ya, biar padam semua, biar notifikasi supaya kalian bisa mendapat ya info-info job yang terbaru dan juga tips-tips yang terbaru. Kita punya kru-kru yang kita kerjain jelas dengan kursus bahasa Inggris kita di MTCM yang langsung kita salurin di perusahaan-perusahaan yang udah kita pegang. Job kita lumayan cukup banyak di PT MCM. Jadi kalian harus aktif. Nah, jadi saya merubah seorang struktur kantor agensi ke kantor yang di level yang lebih baru lagi, yang ada ke level yang lebih yang spesifikasinya tuh yang belum ada di Indonesia, cuma ada di MCM doang. Makanya itu saya melakukan perubahan itu yang membuat signifikan kita bisa dibilang sukses enggak ya, cuman lumayan cukup sedikit berhasil aja gitu ya, itu aja. Dan itu juga berkat bantuan dengan agensi yang udah bekerja sama kita juga, karena kita nggak berdiri karena kita punya berdiri sendiri, tapi karena dipopang dengan kita manajemen level yang katanya kita udah udah notabene kita udah kerja sama dengan teman-teman kita yang sebelum lagi waktu saya masih broker dulu ya. Oke, itu aja, jangan lupa. Nah,
kita masuk ke poin unsur supaya bagaimana pemula untuk bisa dapat gaji besar. Selain nomor 1, kalian harus punya visa. Nomor 2, kalian harus bisa bahasa Inggris ya. Ketiga, nah ini yang ketiga nih, yang ketiga jangan lupa, nah yang jelas itu pengalaman ya. Nah di tengah pengalaman itu sebenarnya penting ya, sebenarnya penting, cuman ada juga nggak penting. Nah pentingnya itu lebih baik itu masuk ke pemicunya ke perwira kebanyakan. Kenapa perwira? Karena sistemnya itu memang lumayan cukup ribet. Kalau rating itu kan cuma ngikut-ngikut apa yang disuruh sama kayak kerjaannya cuma itu aja, kayak washing, nyuci-nyuci, chipping-chipping, cleaning-cleaning, cat-cat, painting-painting, ya enggak? Jadi nggak terlalu banyak ribet. Manuver juga sama, ngecatnya juga sama, chippingnya juga tempat yang sama, cleaningnya juga tempat sama, yang pakai sabun juga. Nah kalau soal keperwira itu memang mayoritasnya memang diutamakan pengalaman. Kenapa pengalaman? Karena ada beberapa pengalaman yang cuma bisa dijelasin kepada orang-orang yang memang berasal dari perusahaan itu atau dari jenis kapal itu. Misalnya gini, orang pengalaman di kapal offshore mau masuk ke kapal kontainer. Nah, mereka bisa jelasin segala jenis kapal yang katanya, misalnya orang mesin bisa ngejelasin bagaimana cara kerja orang bermesin cepat, karena di offshore mesin-mesin dengan horsepower-nya lumayan cukup besar kan, gitu. Nah, sedangkan di kapal kontainer ini kan dengan mesin-mesin yang bertenaga, horsepower-nya lumayan cukup kecil, yang katanya yang harusnya di offshore biasanya cepat, ternyata dengan horsepower-nya kecil. Kenapa kecil ya? Karena memang mereka laju cepat dia punya kapalnya gitu. Jadi ada lambat. Nah jadi sistem kinerjanya itu biasanya ketangkep kalau lagi giliran interview. Aduh, nanti yang bagian interviewnya nanya, dia bilang kamu kayaknya pengalamannya dari offshore deh. Kenapa? Ya karena dari tadi apa yang saya tanya sama kamu, apa yang saya interview sama kamu ngejelasin kayak kamu tuh pengalaman dari offshore, jadi ketangkep di situ. Nah begitu juga dengan orang deknya gitu ya kan. Ada beberapa kriteria misalnya seperti kayak ECDIS ya, dengan meeting point seperti kapal tanker yang tingkat safety pengamanan yang lebih tinggi, itu pengalaman penting. Makanya kalau misalnya di tempat saya, kalau misalnya ada pengalaman tanker atau di agensi manapunnya aja ya, kalau misalnya nyari yang pengalaman carinya buat officer di kapal tanker ya biasanya nanyanya paling nggak pernah pengalaman di tanker sebelumnya. Karena apa? Mayoritas cara kerjanya tuh udah harus mengerti gitu. Ngerti kan kalian kan? Gitu. Kecuali rating. Kalau rating bisa lah, kita bisa akal-akalin atau apa yang lain-lain. Ya kan? Karena ada tingkat yang safety dan regulation dengan cara kerja, dengan tanggung jawab sebagai perwira yang di atas kapal itu memang harus pelan dia punya prosedur. Misalnya kayak di tanker bunker itu orangnya harus bisa bawa sendiri kaptennya, harus bisa nyandarin sendiri kaptennya. Nggak kayak kapten yang katanya kapal-kapal gede yang rata-rata notabene biasanya kalau misalnya mau masuk atau keluar dari pelabuhan, mooring in atau mooring out, minimal itu kan yang masukin ke pelabuhan kan biasanya pilot kan, gitu. Pilot biasanya datang di 1 mil atau 2 mil sebelum pelabuhan kapal udah mau dekat. Nah rata-rata kalau di tanker bunker itu kan rata-rata kan biasanya kaptennya sendiri yang bawa masuk ke dalam kan. Makanya kalau di Singapura itu biasanya ada sertifikat seperti kayak modul 1 sama modul 2. Nah itu yang kayak begitu-gitu kan penting gitu. Nah resikonya kan banyak. Misalnya kayak di bunker itu rata-rata harus ship to ship. Jadi nggak kayak kapal-kapal tanker seperti biasa. Biasanya orang-orang kapal bunker yang datengin mereka. Tapi kita yang udah kerjanya di bunker biasanya prosedur untuk ship to shipnya harus bisa prosedur untuk ship to shipnya harus dimengerti. Nah itu yang kayak begitu-gitu tuh harusnya biasanya dimengerti sama kapten, sama CO. Makanya dianjurin untuk master sama CO itu biasanya harus pengalaman yang bunker, seperti job-job yang kita masuk. Lain kecuali chip engine ya, karena chip engine rata-rata nggak jauh beda, semua sama ya rata-rata, mau kapal apa aja, kecuali kapal offshore dengan kapal
niaga ya. Kapal offshore memang rada cepat, jadi butuh yang katanya chip engine yang mengalami di offshore. Nah itu mesin-mesin yang horsepower-nya gede, yang bisa mengerti ya. Jadi jangan lupa unsur-unsur, 3 unsur, 5 unsur, yang ketiga yaitu pengalaman ya. Setelah dari visa, setelah dari bahasa Inggris, setelah lu dapat pengalaman, nah dan yang nomor keempat yang harus kalian tahu, dari semua yang kriteria yang harus punya yang membuat lu bisa dapat gaji gede, nomor 4. Yes, sebelum masuk kita ke nomor 4, kalian harus kayak subscribe dulu my Green channel ya. Jangan sampai gue bla bla bla, gue kasih tips and trik lu supaya dapat bagaimana supaya lu dapat ini sukses. Lu orang belum subscribe, kalian benar-benar keterlaluan. Guys, kidding man, free. Lu mau subscribe enggak ya udahlah, nggak apa-apa, terserah, free ya, kita bebas. Like-nya jangan lupa ya. Ya udah, sekarang kita masuk ke 4 nih. Ngomong-ngomong kayaknya gue mesti pipis. Tapi di dalam flyover yang tanya tol yang dari Cikampek ke langsung ke Pondok Gede ini memang gak ada pemberhentian tol dan gak ada turun-turun. Turunnya udah nanti sampai 20-30 kilo baru dia turun. Ya udah itu. Nah sekarang yang 4 unsur setelah visa, nomor 1, kedua Inggris, bahasa Inggris harus bisa, nomor 3 pengalaman, dan yang keempat adalah sertifikat unik. Sertifikat unik itu apa, Pak? Sertifikat unik itu sertifikat yang kalian punya, seperti kayak misalnya kalian punya boset ya, kamu punya sertifikat itu, salah satu sertifikat unik penunjang untuk karir lu bisa diterima ke perusahaan-perusahaan yang gaji gede ya. Sertifikat kayak Medical Petronas offshore, Petronas offshore ID card, atau di yang katanya OSV offshore supervisor yang katanya yang dari Shell Passport, Medical Petronas Passport, atau dari Petronas Passport ada juga tuh, ada juga dari Shell Passport juga ada tuh yang warnanya kuning ya guys. Ada kayak seperti kayak sertifikat ECDIS, itu sebenarnya udah memang manusia yang udah standar lah kalau orang dek udah punya tuh ya. Seperti kayak BLGT, ALGT, baru ada lagi sertifikat kayak Boset ya, UWET, ada sertifikat kayak untuk rating tuh seperti kayak rigger ya, kayak crane operator. Ada untuk kayak bosun tuh, ada bosun sertifikat, walaupun di Indonesia tuh nggak ada. Bosun sertifikat itu cuma ada di Filipina yang diakui nama dunia internasional, yang terdaftar di IMO, International Maritime Organization, dan kamu harus pergi ke Filipina dulu tuh ngambil sertifikat itu. Walaupun itu nggak requirement kayak memang harus ada, karena memang mereka juga mengerti, karena memang nggak dirujukan untuk spesifik, harus ada dan harus wajib ada. Setiap bosun memiliki sertifikat itu. Makanya kebanyakan perusahaan-perusahaan luar negeri foreign going itu memakai kru Filipina. Kalau misalnya ke requirementnya seperti kayak gaji-gaji yang katanya standar ITF yang di atas 1.500 sampai 2.000, itu memang harus mengaktifkan bosun yang mempunyai itu. Makanya memiliki sertifikat itu, bosun sertifikat. Nah itu, atau kalian punya namanya sertifikat, mungkin kalian udah pernah dengar ya, namanya HLO. Ini tuh di Indonesia belum ada, men. Helipad itu, HLOT singkatan dari Helipad Landing Operator ya. Helipad ya biasanya rigger orang-orang ABAB yang punya itu ya. Kalau misalnya mau pergi ke offshore, biasanya waktu itu pernah dibikinin kalau kalian ngelamar di perusahaan-perusahaan besar seperti kayak PT TOS tuh yang di Atrium Senen tuh ya. PT TOS itu biasanya ngerjain, kecuali cuman memang spesifikasinya kalian harus pengalaman offshore dulu, dan bahasa Inggris kalian harus aktif sekitar di atas 70%, baru nanti mereka dibikinin. Dan kalian
akan diberangkatin ke Filipina untuk ngambil sertifikat itu, dan gaji EB-nya itu standarnya itu nggak ada yang di atas 25, 30, rata-rata di bawah $50, rata-rata di atas 60 sampai 70, kadang sampai $80 per day, hampir nggak jauh beda kayak gajinya bosun, dan bosunnya aja bisa sampai $100 per day kalau udah dapat sertifikat model kayak gitu ya. Jadi kalian harus ngerti ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau dapat gaji gede, kalian tuh kayak harus punya 5 unsur yang saya udah kasih tahu, yang harus wajib kalian punya ya. Selain kayak seperti yang saya udah bilangin, visa, dan kalian harus bisa berbahasa Inggris. Nomor 3, dan kalian harus kayak punya pengalaman ya. Dan yang 4, yang terakhir itu sertifikat unik. Sertifikat unik itu banyak, ada kayak Marlin Test juga, ya kan? Marlin Test itu sertifikat unik yang kalian tuh kayak di nomor satuin atau dipisahin dari kelompok-kelompok orang kru CV normal, reguler biasa seperti biasanya, yang cuman punyanya sertifikatnya kayak rating cuman punya paspor, buku pelaut, rating BST, SCRB, AFF, MEFA, S1, SDSD, paling banyak mentoknya ke BOCT, ya kan? Nah, kalau ada rating yang punya BLGT, itu biasanya saya di perusahaan itu, di kantor saya itu, karena orang-orang BLGT itu saya pinggirin CV-nya, dan saya taruh di tempat yang bakalan saya tarik kalau saya cari dia ada di situ, dan saya udah nggak bakalan cari-cari lagi di tempat-tempat yang katanya numpuk dengan yang regular CV seperti yang lainnya. Apa yang membuat kalian unik? Apa yang membuat kalian unik? Kalian harus punya yang kayak yang 4 kriteria ini, dan yang ada satu lagi ya, satu lagi nanti saya kasih tahu sama kalian. Unsur kelima ya, setelah visa kalian harus nomor 1, bagaimana supaya saya bisa lolos, Pak, bagaimana saya bisa untuk gaji besar sebagai pemula. Ya kalian harus punya sertifikat ini, dan mereka ini barang-barang ini semua harus ada yang kayak orang kru punya modal kan. Kursus bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris harus kursus, berarti harus kursus. Gua harus ngambil visa, berarti gua harus balik-baliknya ke harus ngomong bisa bahasa Inggris. Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris, bagaimana saya bisa diinterview atau dilolosin interview supaya bisa diizin visanya, ya kan? Bentuk-bentuknya. Ketiga, harus punya pengalaman. Bagaimana saya mau punya pengalaman loh? Pengalaman unik itu sebenarnya spesifikasinya bagus-bagus aja kalian mau masuk ya. Cuman kalian kayak cuman terima gajinya yang standar, yang katanya yang orang-orang reguler seperti biasanya. Kalau kalian gak ada unik di dalam diri kamu, makanya kalian harus ngomong sama diri kalian sendiri di kaca pagi-pagi. Memang unsur tradisionalnya beda dengan orang di Amerika ya. Orang-orang sukses itu banyak kan mengatakan diri sendiri itu ya. Tiap pagi kalau misalnya mereka habis mandi, baru mereka habis sikat gigi, baru habis itu mereka cukuran. Sebelum mereka mau ganti baju, sebelum mereka keluar kamar mandi, biasanya mereka menunjuk diri mereka sendiri di kaca. Kamu harus berhasil hari ini. Kamu harus dapat klien barang 10 atau 15 orang atau 20 klien hari ini. Kamu harus bisa mencetak skor hari ini. Saya harus bisa dapat uang hari ini. Saya harus bisa sukses hari ini. Saya harus punya target hari ini. Nah gitu. Jadi biasain untuk supaya kalian tuh mempercayakan diri kalian. Katakan sama diri kamu sendiri itu bukannya kayak orang gila men kalau di tradisionalnya kita, tapi memacu kita di diri kita untuk supaya kita mengatakan diri kita kalau supaya kita bisa sukses ya hari ini. Dan itu nanti notabene-nya kamu harus melakukannya itu ya kan. Jangan pagi-pagi belum mandi udah pegang HP ngeliat WA, main ML, Mobile Legend. Aduh, nggak maju-maju, nggak bakal bisa kerja target, nanti kekurangan gaji. Terima Pak, saya terima gajinya segini kan, saya udah begini-begini pengalaman. Ya bagaimana kamu mau diajuin ke gaji yang lebih gede, kamu sendiri aja nggak berkembang.
di interview gagal. Padahal kamu kelas 2, apa yang kamu pelajari semua pertanyaan ini semua ada di dalam kamu lagi waktu kamu belajar, lagi waktu kamu di sekolah, di diklat dulu. Kenapa kamu nggak kasih tahu? Iya Pak, saya nggak belajar, saya nggak kenal. Karena Pak, saya terlalu banyak main Mobile Legend. Wah, nggak nyalain nama kalian, main ada waktunya untuk ngejar target. Kayak gue di sini, gue udah bisa melakukan apa aja, gue bisa main dan yang lainnya. Karena apa? Ya kalau mau dibilang udah kejar target, lumayan cukup. MCM udah cukup, lumayan cukup ya, cukup sedikit berhasil lah untuk bisa berangkatin kru ya kan, gitu aja kan. Nah gitu kan, walaupun itu notabene kita bukan kerja sama untuk hasil kita punya kerja dedikasi ini, tapi ada agent-agent yang di samping-samping yang kita kita udah yang udah kita kerjasama ya kan, gitu ya, gitu. Jadi terima kasih kepada agent-agent ya, walaupun saya nggak bisa sebutin karena untuk kualifikasi internal dari perusahaan PT NCM, saya ucapkan terima kasih sama Bang Uut, Bang An, ya, Yogi, Pak Anwar, tuh banyak tuh. Terima kasih untuk udah banyak ya bantuannya, saling share, ya, kru dan yang lain-lain. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya, itu. Baru ada, dan kita masuk ke unsur kelima, ya, kelima. Ini kelima nih udah. Sebelum kita masuk yang kelima, saya mau jelasin lebih panjang lagi, ulang kita unsur-unsur, 5 unsur supaya kalian bisa dapat gaji besar untuk sebagai pemula ya. Itu nomor 1, kalian harus punya visa ya, visa Amerika atau visa Eropa atau visa Panama ya. Itu unik gitu. Nah, itu kalian harus punya barang itu untuk supaya kalian bisa dapat terima gaji gede. Karena perusahaan-perusahaan itu yang katanya punya bendera kayak gitu biasanya gajinya besar-besar ya, kecuali ada yang katanya perusahaan Cina yang kapal bendera Panama mungkin ya gajinya kecil ya gitu. Tapi ada yang gede jelas, tinggal tergantung kalian punya sertifikatnya aja, tinggal pilih-pilih kok, banyak kok yang gaji gede ya. Nomor 2, kalian harus punya bisa bahasa Inggris seperti saya bilang tadi. Kalian harus punya bisa bahasa English ability yang bisa kamu pacu untuk kalian bisa berbahasa Inggris dan yang lain-lainnya. Nah, kalau yang ketiga, kalian tuh kayak harus punya yang tadi saya bilang, yang ketiga itu pengalaman ya. Pengalaman 3, ya pengalamannya unik ya. Pengalaman, kalian harus punya pengalaman di seksi yang katanya kalian pengen ngelamar. Misalnya kalau mau ke kapal tanker ya kalau harus punya kapal tanker, mau ke kapal kargo ya harus punya pengalaman kargo ya kan. Nah itu pengalaman, kita nggak masuk ke dalam pengalaman karena rata-rata pengalaman itu masih bisa dicincai lah. Kru itu bisa notabene kita bisa bantu lah dari pengalaman ya. Yang jelas walaupun itu sedikit persentase untuk supaya bisa kalian dapat gaji gede, itu unsurnya sedikit tapi paling nggak ada unsurnya untuk kalian bisa dapat gaji besar gitu. Ini kalau misalnya kayak kamu harus mau nih, kayak saya ada pengalaman untuk owner yang buat di kapal floating storage unit nih, EB-nya gajinya 1.350. Nah itu dia mintanya, Pak, jangan ajuin EB yang pengalaman kapal tanker cuma 5.000 ton ya Pak ya. Saya bilang, wah, jadi kapalnya harusnya yang minimalnya EB-nya yang harus pengalaman di atas 50, 60, 70.000 ton. Nah, bayangin nggak, orang yang EB yang pernah mau kerja di kapal 50, 70, 60, 70, 80.000 ton itu kan harus pengalaman dari, jadi turunnya tuh biasanya sekitar per 20.000 atau per 30.000 kalau misalnya jatuhnya ke 100.000-an ton itu. 100.000 ton biasanya nyarinya pengalaman di atas 40 sampai 50.000 ton. Kalau pengalaman 50.000 ton pasti nyarinya sekitar 20 atau 30.000 ton. Yang di 20.000 paling minimal harus minimal yang 10.000 ton. 10.000 ton harus cari pengalamannya minimal ya sekitar 5.000 atau 6.000
Nah gitu kan. 5.000 ton biasanya bebas, bisa ke kapal yang 1.000 ton atau 700 ton, 200 ton, nggak jadi masalah biasanya gitu. Jadi kan itu yang namanya pengalaman kayak gitu. Oke, nomor 4, saya udah bilang kalian harus punya kayak sertifikat unik. Sertifikat unik yang saya udah bilang tadi poin-poinnya. Kayak kalian harus punya kayak misalnya kayak BOSET, BLGT, ALGT, ya sertifikat helikopter kayak BOSET itu, atau kan medical Petronas, ID card pasportnya Petronas atau pasportnya Shell, atau sertifikat HLO, Helipad Landing Operator, atau HRM, Hartem, ada Hartem lagi, Hartem tuh Helipad Landing Operator, asisten operator juga ada tuh yang buat helikopter punya, atau sertifikat trigger, atau sertifikat crane operator. Harus ada kayak seperti sertifikat license lainnya lah yang unik yang nggak ada di sertifikatnya di Diklat Kelautan Indonesia, yang adanya cuma di ya perusahaan-perusahaan yang seperti yang offshore itu biasanya ada di unik kayak gitu ya. Jadi kalian udah bisa mengerti kan ya. Nah itu, jadi kalian jangan lupa ya. Nah, kalau soal dan kita masuk ke yang kelima. Nah ini yang kelima nih, 5. Dan yang kelima ini unsur, kalau nggak ada dia ini memang apa ya, nggak jalan yang 4 ini men. Aduh, udah rasa memang udah PNR semua. Nah ini kelima, saya mau kasih tahu sama kalian ya. Yang kelima, kelima ini itu adalah agensi ya, agensi terpercaya. Gue kasih tahu, lo mau ngelamar di perusahaan agensi mana aja bisa, tapi agensi yang bisa terpercaya dan yang bisa ngerjain gini ya, apa ya, semua agensi semua rata-rata bisa men. Semua rata-rata agensi bisa. Tunggu, gue mau bayar pintu tol dulu. Kita udah masuk di tol Cawang, masuk ke Jakarta. Gue pakai agensi. Nomor 5, jangan lupa ya, agensi. Nggak ada agensi ini men, serius. Lu percuma, lu mau ngelamar di mana aja ya, kalau agensinya itu ngasih jobnya yang ngambang, percuma. Agensi yang tepat, agensi yang fleksibel, agensi yang punya channel, agensi yang punya owner, dan agensi yang punya pengalaman dan kredibilitas di katanya perusahaan-perusahaan yang katanya yang bisa masukin kalian ke gaji-gaji besar, itu bisa kamu punya impian untuk bisa kamu dapat gaji-gaji besar dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Serius lah, nggak perlu dari PTMCM, nggak perlu dari kita punya kerabat kantor. Dia bisa dari agensi mana aja ya, bisa dari mana aja bisa. Kalian bisa, tapi yang punya kredibilitas. Makanya itu ada fungsinya grup laut ya. Pak Komandan, agensi PT ini PT itu gimana prospeknya, biasanya kan nanya tuh kan, prospeknya nanya kan gitu. Nah itu biasanya mereka harus tahu, itu bagus bro, itu rata-rata gojobnya foreign going tuh kok, bagus tuh. Cuman kalian harus mengerti ya, untuk jadi agensi itu memang nggak mudah, harus tahu aja. Jadi kita sedikit curhat dulu, soalnya ada nanti kita punya sesi vlog yang tersendiri tentang apa atau broker
Nah gitu. Nanti kita ada sesi vlognya nanti. Saya lagi sementara kumpulin dia punya bahan-bahannya. Mudah-mudahan terdekat ini nanti kita kasih tahu supaya kita bisa kasih tahu keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya kalian mengelamar di suatu agensi ya. Jadi kita ngambil mayoritasnya aja informasi yang kita mau sebarin sama kalian. Kalau agensi yang tepat, agensi yang katanya yang bagus, agensi lain masing-masing, dan bagaimana kalian bisa mengenal agensi itu dari teman-teman kalian ya kan? Kalau memang syukur-syukur ya, dari kalau misalnya kalian masih mempercayakan dari PT MCM ya, terima kasih banyak, kalian bisa coba PT MCM. Atau kalau memang nggak percaya sama PT MCM ya, kalian bisa mempercayakan dengan perusahaan atau PT-PT lain selain dari kita gitu pacuannya gitu ya. Jadi agensi yang tepat, agensi yang fleksibel, agensi yang punya owner, agensi yang punya, jadi kayak kategorinya tuh langsung dibagi ke 5 gitu. Jadi kriteria agensi yang katanya agensi yang tepat bagi kalian untuk bisa mewujudkan kalian punya impian untuk kalian bisa gaji besar, itu ya agensi yang bisa dipercaya. Nomor 1, bagaimana dia bisa dipercaya? Nomor 1, dia harus punya kredibilitas yang tinggi ya. Nomor 3, dia harus punya sertifikasi ya, kelengkapan secara resmi. Nomor 4, agensi yang punya owner yang jelas ya, gitu, jelas, owner yang jelas. Nomor 4. Nomor 5, agensi yang flexibility itu agensi itu yang katanya bisa membantu notabene-nya pelaut, walaupun dalam kekurangan dalam hal bidang apapun, informasi kayak misal sertifikasi atau kelautan, ataupun yang kayak misalnya seperti CV ya. Jangan cara ngelamar ke sertifikat atau agensi yang notabene ya saya butuh pengalaman yang gini, dia harus cari pengalaman ini minimal yang gini. Jadi akhirnya apa, presentasinya harusnya dapatnya banyak dan jadinya sedikit, jadi kayak pelaut yang lain jadi ketutup jadinya akhirnya gitu. Itu namanya agensi yang flexibility ya. Berapa biaya pun administrasi yang dibayar, kalau memang kalian mau kejar target ya, kalian pasti kalian pasti yakin, saya yakin pasti sediain ya. Nih misalnya gini ya, target itu kayak lu kayak mau beli mobil. Sekarang lu bagaimana? Kalau misalnya lu mau dapat mobil, target lu untuk supaya lu memenuhi target lu, kalau lu nggak cukup uangnya untuk beli target, untuk beli mobil, lu harus apa coba kalau mau beli mobil ataupun beli rumah? Nomor 1 yang jelas udah pasti, yang nomor 1 notabene lu harus nabung kan, ya kan, nabung kan, nggak jauh beda lah gitu men. Nanti kita masuk ke dalam yang katanya notabene untuk vlog, untuk yang katanya free charge atau bayar charge, nanti baru kita biar jelasin, biar kalian tuh terbuka. Nanti gua buka belak-belakan biar ini agensi dan manning atau perusahaan pelayaran yang katanya free charge tuh buka pikiran, dan wow kenapa Pak Mike itu kasih tahu. Nah itu nanti gue masuk ke dalam vlog yang sendiri, nanti gue kasih tahu between antara manning agency atau broker ataupun free charge dengan charge. Nah itu nanti gue jelasin ya, karena itu kayaknya lebih rumit, spesifiknya lebih harus kayak punya vlog sendiri karena penjelasannya lebih panjang ya gitu. Jadi kalian mengerti kan. Nah, jadi saya kasih tauin aja. Jadi ingat unsur yang cari agensi, harus agensi nomor 1 yang terpercaya ya. Nomor 2, supaya agensi yang itu terpercaya itu apa ya, berarti sertifikatnya harus lengkap ya. Nomor 3, agensi itu harus ya ada kredibilitasnya ya, udah kayak terpercaya kan. Misalnya ya contohnya nggak jauh-jauh ya, mungkin ya perusahaan besar ya, perusahaan Korea ya, kredibilitasnya udah lumayan cukup besar ya gitu ya. Puji Tuhan sama MCM juga kita lagi sementara membangun ya kan. 4, dia agensinya itu harus flexibility ya kan. Flexibility itu
yang fleksibel yang saya bilang tadi 4, dan yang terakhir yang kelima itu yang apa ya, agensinya tuh yang kayak bagaimana ya kalau mau dibilangin. Saya bilang agensi yang kriteria yang kelima itu untuk cari agensinya itu kalian tuh kayak seperti, saya mau bilang kayak rada mau berat juga, ya yang terjangkau dengan pembiayaannya yang jelas gitu ya. Karena memang semua untuk biaya untuk keberangkatan itu memang harus butuh biaya. Cuman ya memang untuk berapa biayanya yang harus biaya untuk administrasi memang oke. Sorry, kita sempat masuk ke daerah yang katanya offline, yang nggak ada signal. Jadi kita udah dapat signal sekarang. Jadi kayak agensi itu yang kira-kira yang menurut seperti kemampuan kalian, dan flexibility itu penting supaya di dalam suatu agensi itu untuk bisa mengerti kayak kalian punya ketidakmampuan kalian itu dan keterbatasan kemampuan kalian dalam membayar biaya administrasi atau biaya keberangkatan ya. Nah, itu. Jadi kalian udah ngerti ya, 5 unsur untuk supaya kalian bisa dapat salary besar. Ya, ini versus gua yang udah notabene gua ngerangkak dari masih broker di imigrasi 11 tahun yang lalu, tahun 2000. Gue tahun 2000 berapa ya saya ngebroker ya? 2009 men. 2010 2009 tuh gue udah mulai merangkak broker. Itu sih hampir sekitar lama lah, 12 tahun yang lalu ya. Jadi kalian harus tahu kriteria bagaimana supaya kalian dapat gaji besar. Nomor 1, kalian harus kayak punya visa Eropa, visa Schengen, atau visa Arab, atau visa Panama, baru atau visa Siwandi, Amerika punya visa, ya, atau visa daratnya Eropa. Nah itu kalian harus punya. Nomor 1, nomor 2, kalian harus kayak bisa bahasa Inggris deh. Karena kalau namanya notabene lu misalnya, mas saya udah pengalaman, saya harusnya cukup ya. Masuk ke dalam perusahaan tuh ada yang untung-untungan, ada yang di interview, yang nggak di interview. Untung lu bisa masuk langsung kayak kalau misalnya perusahaannya percaya dengan lu punya sistem ISO MLC lu yang katanya di interview, dan yang dari kantornya langsung sendiri interview, tiba-tiba sampai di kapal mau bisa bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa Inggris itu terserah darinya. Cuman ya kita bilang ya kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau memang nggak bisa bahasa Inggris, kita kasih jalan keluarnya di MCM, kita ada bahasa Inggris. Kalian bisa ngelamar, ya kan? Ada yang katanya 1 bulan cuma berapa, 1 juta, ada yang 1,7 tuh yang private class apa segala. Ada yang 2 juta yang katanya kalian bisa belajar sampai kalian bisa mengerti, dan kita jaminin untuk kalian bisa lolos interview. Itu ada di situ men. Ada MCM terbuka. Oke, nomor 2. Nomor 3, kalian seperti kayak harus punya pengalaman ya, kan? Ini ada sih masyarakat. Sin. Ya. Gimana? Ini udah di depan. Saya udah di keluar tol ini. Ini udah. Mereka mau ke Gading, mau PCR. Oh ya udah 10 menit lagi. Ya. Jadi kita ini ada berangkatan kapan ini? Dia berangkatnya kapan sih? Oh ya katanya AB 2 AB dengan 1 koki dengan 1 sama 2 AB 1 koki ya? Iya. Ya berangkat ke kapal supply hari Minggu. Berbarengan sama si Renault ya, Renault. Renault ya, Renault yang Fort Engineer ya, atau Fort Engineer kan, atau Third Officer sih, dia. 4 Fort Engineer di kapal kontainer kan, Malaysia kan. Yang besok berangkat siapa? Afdal. Posisinya apa? 3O. 3O. Oke, Third Officer besok berangkat. Oke guys, ya udahlah, oke lah. Ini udah saya di depan ini. 5 menit lagi nyampe. Oh, ya udah. Di depan Tanto ini. Oke guys, banyak keberangkatan, kredibilitas terjamin ya kan, ya lisensi masih dalam
upayalah kita masih membangun kan, masih 3 bulan. Makanya kita kan datang ke KPI untuk bisa minta kejelasan untuk supaya perlindungan, supaya kalau misalnya kita berangkatin, kita sementara proses untuk pembuatan CPA kontrak dengan owner kita yang kita pegang punya sendiri ya, dari Malaysia. Baru ada juga dari Singapura, cuman ini lagi sementara. Nanti saya ngomongin deh bagaimana tentang pembayaran managing agency, dan juga kadang-kadang kita juga harus bayar, nanti kita bikin vlog sendiri. Cuman kita udah di depan kantor, kita cukupin di sini aja. Jangan lupa subscribe, like my crewing channel, aktifin notification button. Untuk job-job yang berikutnya kita update lagi ya. Kita tadi ada master ya, kita udah di depan kantor. Ini kita arahin ke depan aja, jangan lupa guys ya. Visa 1, 2 tadi apa sih? Lupa. 2 tuh kayak harus bisa bahasa Inggris. 3 pengalaman. 4 lu harus punya sertifikat unik ya. Sertifikat unik udah saya jelasin. Kalau masih lupa, rewind aja dia punya ininya. Kita udah masuk ke kantor kita. Baru yang kelima, kalian harus cari agensi yang paling bener ya. Ini kita punya kantor ya, kita sampai juga. Ya. Nah, kantor MCM. Tuh ada. MCM juga udah ada nih. Tuh. Saya sewa polisi, mantan polisi yang udah pensiun untuk jaga kita punya keamanan di kantor. Dan ada beberapa kru juga lagi sementara proses yang mau berangkat. Nah, ini 3U sama 3E, 4E ya, yang buat ke Malaysia. Oke guys, sekali lagi ya, jangan lupa like my crewing channel, subscribe, aktifin notification button. Dan bisa, kita ada job tuh 4E, Fort Engineer operasional yang ada visa Amerika. Lu lihat sertifikat unik, harus punya visa. Bayangin, dibutuhin banget. Gajinya berapa operasional? 3.000 US dolar. Dan lu harus harus ada visa Amerika valid. Pak, saya nggak punya, saya bisa bikin nggak? Ya, saya di perusahaan kita nggak bisa bikin, teman. Adalah tanya-tanya aja lah di jalanan. Biasanya prospek aja di grup-grup laut. Jangan di MCM, jangan yang tahu. Karena kita memang nggak ada kredibilitas, dan kita nggak ada, bukan nggak ada kredibilitas, kita belum sampai ke stage itu ya, ke tahap itu, karena masih sementara lagi dalam pembangunan. Tapi kalian tanya-tanya aja, atau ngelamar di perusahaan-perusahaan Korea yang katanya foreign going ke luar negeri, itu memang mereka ada. Biasa bikin. Oke guys, salam pelaut. Mohon maaf kalau ada salah kata, yang lain-lain. Semoga PTNCM bisa membantu banyak kru lah ya. Karena kita punya kredibilitas, lisensi, flexibility, terpercaya, dan agensi yang tepat buat kalian. Peace.